Yesus bangkit karena dia rela mati demi menjalankan kehendak Bapa. Lain dengan kita mati karena dosa, tapi Yesus mati karena dia mau menjalankan kehendak Bapa. Dia rela mati, dia bukan mati karena dosa, dia rela mati karena dia cinta Bapa dan karena dia cinta kamu semua. Cinta Tuhan yang besar kepada orang-orang yang akan dia tebus membuat dia rela mati. Maka meskipun setan dengan kuasanya mau menghancurkan Yesus, Yesus dengan kerelaannya memberi diri kepada kuasa jahat. Hei kuasa jahat, engkau mau menghancurkan aku? Silahkan, ambil diriku, hancurkan aku. Dan karena Yesus rela mati oleh karena cinta kasih, maka dia dihargai oleh Bapa dan dia berhak dibangkitkan oleh Bapa. Nah ini pengertian engkau bisa pahami di dalam Roma pasal 4. Jadi nanti kalau di rumah baca baik-baik. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya adalah Yesus adalah satu-satunya manusia di sepanjang sejarah yang boleh bangkit. Mengapa boleh bangkit? Karena dia tidak pernah berdosa di dalam hidupnya dan karena dia menyerahkan dirinya untuk mati oleh karena cinta kasih. Jadi karena cinta kasihnya dia bisa menang. Andaikan Yesus tidak mengasihi kita, lalu dia ditangkap, dia mau dipakukan di kayu salib, lalu dia mengatakan, saya nggak mau mati di kayu salib, saya nggak mau tebus siapapun, pokoknya saya mau bebas, saya nggak mau mati. Lalu Yesus tidak mati, kita nggak mungkin selamat. Atau dia mati tapi dia nggak rela mati. Waktu dipaku di kayu salib dia menyesal, aku tidak mau mati, aku tidak mau ditangkap. Akhirnya Yesus mati tapi tidak dengan rela. Ini membuat dia gagal menjadi juru selamat. Tapi karena dia mencintai kita, dia mengatakan, aku mau jadi penebus, aku mau menjadi tumbal, biarlah semua kejahatan ditimpakan kepadaku. Aku mau menjadi wakil untuk membawa semua ke dalam kematian, supaya aku membawa semua ke dalam kematian. Nah inilah sesuatu yang kita pelajari di dalam kitab suci. Maka kerelaan Yesus mencintai kita, kerelaan dia untuk mencintai dengan berkorban, ini membuat dia berhak dapat kebangkitan. Maka Allah membangkitkan dia, dan Allah tidak bersalah membangkitkan dia. Bolehkah Allah membangkitkan kita dan memberikan hidup baru? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kita tidak pernah punya cinta yang berkorban seperti Yesus. Hanya Yesus yang berhak dibangkitkan. Maka Allah membangkitkan Yesus, dan ternyata Yesus sudah menjadi wakil dari banyak orang. Maka sama seperti dari satu orang dosa masuk, demikian dari satu orang pembenaran diberikan. Maka bangkitnya Yesus menjadi kemenangan kasih atas setan. Kasih menang karena kasih dari Yesus Kristus rela memberi diri untuk dihancurkan bagi kamu sekalian. Maka perhatikanlah kehidupan Yesus. Dari hari pertama dia ada di dunia, dari masih jadi bayi, dia sudah menunjukkan sifat rela berkorban. Dari mana kita tahu dia rela berkorban? Ada beberapa bagian, ini menjadi poin-poin terakhir dari khotbah ini. Yang pertama, dia dilahirkan di dalam keluarga yang rela berkorban. Saudara tahu ketika Maria diberitahu pengumuman oleh malaikat, kamu akan mengandung. Maria kaget. Bagaimana hal ini mungkin? Aku belum punya suami. Tapi malaikat mengatakan, anak yang dikandung dalam kandunganmu adalah dari Tuhan, dan dia akan menjadi juru selamat. Wah, berarti Maria akan mengandung sebelum menikah. Nanti dia bisa dilempar batu sama orang. Dikira dia sudah berhubungan seks sebelum menikah. Tapi dia rela jalankan ini. Dia mengatakan, sesungguhnya aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai dengan Tuhan mau. Sekarang di mana orang seperti itu? Di mana orang yang mengatakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu kepada saya seperti yang Kau mau. Sedikit, tapi Maria orang yang seperti itu. Yusuf dan Maria adalah orang yang giat, yang kerja keras tapi miskin, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam segala keterbatasan dari harta. Mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka tahu bagaimana mentaati Tuhan. Maka orang tua Yesus adalah orang tua yang rela berkorban, dan Yesus Kristus waktu mulai melayani menjadi seorang yang memberi diri untuk berkorban. Dia lahir di palungan, dia dibaringkan di kandang binatang. Dia tidur di tengah-tengah binatang karena nggak ada tempat bagi dia di tempat yang layak. Tapi Tuhan rela melakukan itu. Dia rela berkorban dengan mengambil tempat paling rendah untuk menunjukkan bahwa dia sedang memelihara cinta kasih Tuhan kepada orang paling rendah sekalipun. Nggak ada orang yang akan luput dari cinta kasih Tuhan asalkan dia beriman kepada Kristus. Maka Kristus sudah menunjukkan dari hari pertama, dari hari Natal, dia adalah sang juru selamat yang cinta kepada manusia. Dan karena cintanya dia rela berkorban. Itu sebabnya dia menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam kematian. Ada khotbah yang sangat bagus dari Billy Graham. Billy Graham mengatakan, Yesus Kristus adalah seorang tukang kayu yang dengan sehat, dengan kekuatan mengerjakan pekerjaannya. Lalu di dalam keadaan puncak dari fisiknya,
Di dalam keadaan fisiknya paling kuat, dia menyerahkan diri untuk menjadi korban, mati di atas kayu salib. Yesus bukan mati karena kena sakit jantung. Yesus bukan mati karena kolesterol. Yesus bukan mati karena stroke. Yesus mati di dalam keadaan tubuh yang sangat sehat. Kenapa tubuh begitu sehat dipersembahkan untuk mati? Karena dia mencintai kamu. Dia mengasihi kau. Dia tidak mau kau binasa. Maka dia memberi diri. Dan karena dia memberi diri dengan rela, maka dia berhak mendapat kebangkitan. Nah, ini semua iblis tidak tahu. Kenapa iblis tidak tahu? Karena iblis tidak mengerti apa itu cinta kasih Allah yang rela berkorban. Iblis tidak mengerti berkorban. Iblis cuma mengerti mengorbankan orang lain. Demikian kamu jangan jadi seperti iblis, cuma tahu korbankan orang lain. Tuhan rela berkorban demi cinta kasihnya kepada kita. Dan ini mengejutkan iblis. Ini mengejutkan kuasa jahat. Kuasa jahat tidak sangka kalau Tuhan rela sampai sedemikian untuk mengasihi kita. Maka inilah yang terjadi di dalam kitab suci. Di kitab suci dikatakan Tuhan mencintai kamu waktu kamu masih berdosa. Bagaimana cara Tuhan melepaskan kamu dari dosa? Dengan Kristus menjadi wakilmu yang rela berkorban. Maka semakin kamu mengerti pengorbanan Kristus, semakin kamu belajar untuk rela berkorban. Mulai belajar untuk rela mengasihi, rela berkorban. Pelan-pelan orang dengan kerelaan mengasihi dan kerelaan berkorban, yaitu orang-orang yang percaya Yesus, akan merubah dunia ini. Pelan-pelan dunia ini berubah. Dari orang-orang yang jahat menjadi baik. Dari orang-orang yang korup mulai diisi oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau pemerintah kita banyak diisi orang-orang yang korup, nanti ke depan banyak orang Kristen akan menggantikan pemerintah yang ada dan mereka memerintah di dalam kasih Tuhan. Maukah kamu dipakai Tuhan jadi orang-orang seperti ini? Maukah kamu berbagian di masyarakat sehingga masyarakat celik dan mengatakan, oh, ada orang Kristen, ada orang-orang yang mengerti apa itu berkorban, mengerti apa itu cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Biarlah kamu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kau mengabaikan Tuhan, kau akan jadi orang Kristen yang memalukan Tuhan. Orang Kristen yang malas, orang Kristen yang pekerjaan tidak pernah beres, orang Kristen yang sekolahnya kacau balau, orang Kristen yang hidup di masyarakat dengan jadi parasit. Orang Kristen yang cuma menghancurkan lingkungannya. Orang Kristen yang merusak segalanya. Orang Kristen yang jahat. Orang Kristen yang penuh hawa nafsu. Orang Kristen yang malas. Orang Kristen yang nyolong. Orang Kristen yang mabok. Orang Kristen yang cuma mementingkan diri. Ini mempermalukan nama Tuhan. Tapi Tuhan akan singkirkan orang-orang sedemikian dan menggantinya dengan orang-orang beriman yang mengerti apa itu mencintai Tuhan dan apa itu berkorban bagi Tuhan.